Terima kasih saudara Anda masih bersama kami dalam bincang inspiratif Kompas TV Lampung. Ya, Anis. Tadi juga kita sudah banyak ngobrol sama Abi juga, sama Anis juga tentang bagaimana Anis di rumah, kemudian di sekolah. Kalau Anis sendiri, ini kan dibilang tadi sudah bisa menulis ya Pak ya, menulis. Itu gimana cara Anis? Bisa diceritain nggak? Awal mula Anis bisa belajar, terus sampai sekarang juga udah bisa nulis ya Pak ya? Itu gimana Anis? Ya awalnya ya seperti semua itu berawal dari kegagalan. Ya. Nah tapi saya nggak gampang putus asa karena saya pengen saya itu harus bisa. Harus bisa. Kalau selama ini gimana cara belajar nulisnya? Susah nggak? Ya enggak. Nggak susah karena usaha tadi belajar terus ya. Terus gimana dengan cara Anis? Ceritain dong ke kita cara Anis belajar menulis, mungkin juga bisa jadi motivasi buat teman-teman di luar sana kan yang punya kelebihan dibanding Anis tapi malah malas belajar begitu kan. Beda dengan Anis yang bisa punya semangat yang luar biasa gitu kan, tekun, ulet gitu. Gimana Anis? Cara belajarnya gimana? Iya, emang usaha tadi ya. Iya. Gak boleh pantang menyerah ya. Terus ada kesulitan nggak kalau Anis sendiri? Kadang males atau susah gitu kan? Iya. Iya, sering ya. Tapi kembali lagi harus semangat gitu ya Anis ya. Gitu, baik. Abi, ngelihat perkembangan Anis kan saat ini sudah begitu maju ya dari awal begitu. Itu juga nggak lepas dari peran orang tua, Abi dan juga Umi. Sejauh ini edukasi apa lagi yang terus kita kasih ke Anis dan juga untuk lingkungannya begitu Abi? Jadi mungkin kalau sebagian melihat cara saya mendidik Anis khususnya itu mungkin dianggap saya terlalu keras mungkin, karena saya memposisikan Anis ini sama dengan orang yang normalnya lain. Iya. Jadi ketika saya menangani emasnya atau adiknya yang normal, saya samakan dengan dia. Bahwasanya wajib belajar itu ya tetap harus belajar. Kemudian ketika dia punya kekurangan itu jangan jadi hambatan. Jangan jadi hambatan. Ya, saya ajarkan kalau bahasa ini dari hati, jangan mudah gampang mati, nggak boleh gampang runtuh. Alhamdulillah sih kalau dia lebih cenderung kalau dia sifatnya itu menjawab, dia lebih cepat nyambung. Dan kesulitan dia ketika belajar di kelasnya tidak maksimal, maka karena dia full day school, pulang sore, ketika di malam dia sudah lelah, sehingga yang harus maksimal ketika dia di kelas. Di kelas. Nah, di kelas dia gampang. Kalau Anis sendiri sukanya belajar di sekolah atau di rumah? Menyenangkannya? Di sekolah. Di sekolah. Kenapa di sekolah? Karena banyak teman. Banyak teman. Terus biasanya kalau misalnya tadi di sekolah juga kan belajar, di rumah belajar sama teman-teman. Dan dengar juga bahwa Anis ini nilainya katanya punya nilai yang tinggi gitu ya dari teman-teman seusianya. Itu gimana cara belajarnya? Apa yang bedain? Bisa diceritain nggak? Gimana cara belajar Anis supaya bisa dapat nilai yang tinggi gitu kan? Gimana? Berawal dari pantang menyerah. Pantang menyerah. Terus berlatih. Terus belajar ya? Iya. Gitu. Terus juga tadinya dengar kabar juga dari Abi, Anis pernah ikut lomba puisi begitu. Itu puisi Anis sendiri buat, terus dibacain. Iya. Iya. Itu kenapa kok suka puisi? Suka buat puisi? Kalau di SD itu saya senang pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Bahasa Indonesia dan IPA. Kenapa sukanya? Ya karena mudah. Mudah. Terus sampai akhirnya Anis suka bahasa Indonesia. Terus ada pelajaran bikin puisi, begitu ya. Terus Anis bisa ikut lomba puisi gimana? Bisa diceritain nggak? Ya itu begitu dengar ada mau lomba puisi, langsung saya cepat-cepat daftar. Gitu. Cepat daftar sama Abi? Ya. Sama ya. Terus kemudian sudah daftar, Anis buat puisinya, terus dibacain gitu ya? Iya. Iya, luar biasa sekali Anis. Ini kan
Abi sama Umi pasti terus memberikan pendampingan sama Anis begitu ya Pak. Terus mungkin Abi bisa memberikan sharing dan juga edukasi bagi orang tua di luar sana yang mempunyai kisah serupa, pengalaman serupa dengan Pak Sabto, tapi tidak tahu bagaimana cara menangani anaknya gitu kan, mengurusi anaknya atau memberikan edukasi kepada sang anak, mungkin masih kebingungan seperti apa Pak Sabto? Ini mungkin yang terjadi saat ini, banyak orang yang mungkin menikah tapi dia kurang persiapan. Yeah. Artinya ketika dia menikah tidak mempersiapkan dirinya nantinya akan menjadi ayah dan ibu bagi anak-anaknya. Sehingga kalau waktu itu saya sebelum nikah, kebetulan saya nikah agak terlambat 30 tahun, dan sebelum itu saya banyak belajar bagaimana cara mendidik anak dan sebagainya. Sehingga ketika mendapatkan anak yang spesial seperti ini, ya alhamdulillah saya sudah punya kemampuan itu. Yang saya tekankan sih kepada orang tua yang lain ya, yang utama adalah keikhlasan kita menerima apapun kondisi anak kita. Yeah. Sehingga ketika kita mau menerima itu, kita nggak punya ekspektasi yang terlalu tinggi untuk anak kita, karena anak kita akan kecewa. Biarkan anak itu tumbuh berkembang dengan kemampuannya, kita hanya memfasilitasi dan mensupport. Semaksimal apa anak itu, apakah dia nanti jadi orang yang juara tidak, itu urusan lain. Yang penting kita seorang tua hanya mendampingi dan juga mendukung sang anak begitu ya. Dan yang paling penting, bagaimana kita bisa mengungkapkan kasih sayang kita kepada anak, walaupun dengan berbagai macam cara. Itu luar biasa. Anis, terakhir dong, kasih pesan-pesan ke teman-teman di luar sana, gimana caranya biar tetap semangat sekolah, mengejar cita-cita. Silakan Anis. Iya, kalau misalnya itu diejek, kita tuh ya biarin aja, percaya diri aja, anggap orang itu nggak ada di sisi kita. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Anis dan juga Pak Sabto. Terima kasih telah hadir di Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung. Terima kasih Anis. Dan baik saudara, demikianlah Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung hari ini. Saya Siti Tania, mewakili tim redaksi Kompas TV Lampung, pamit undur diri. Tabik pun. Sebelum kami tutup di segmen akhir ini, ada baiknya saudara mengetahui jadwal sholat untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Saudara, sampai di sini Kompas Lampung hari ini. Bagi Anda yang ingin kembali menyaksikan tayangan kami saat ini, bisa melihat video tayangannya di kanal YouTube Kompas TV Lampung. Saya, Siti Tania, pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya. Tabik pun.